Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indah Krisnawati, Nur Hasanah, Esni Kurnianingsih, dan Rima Melati. Kami akan mempresentasikan metode penelitian akuntansi. Jurnal subbab, judul dan peneliti, latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, variabel, hipotesis, hasil penelitian, kesimpulan, what's good research. Judul penelitian, pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Yang diteliti oleh Imada Winata Putra, Inyoman Kusuma AMP, Imada Sudiartana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Berlaku efektif mulai Februari 2021. Latar belakang, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai, salah satunya pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self-assessment. Dalam sistem ini, salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, melapor, dan membayar besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi. Normalitasai 2018. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pemajakan adalah salah satu kunci untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. Tene dan kawan-kawan 2017. Dalam penerapan self-assessment system, wajib pajak yang akan aktif secara mandiri untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemberian pemahaman mengenai pajak merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya penerapan e-billing, yaitu sistem administrasi perpajakan, yang modern diharapkan akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online dan real-time untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara, serta memberikan gambaran tentang pentingnya pajak bagi masyarakat yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Hasanah. Untuk selanjutnya metodologi. Jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris, populasi, semua wajib pajak orang pribadi yang efektif pada tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara, yaitu 92.686 wajib pajak orang pribadi. Untuk sampelnya sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan metode accidental sampling. Selanjutnya, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau tidak-tidaknya pada pengetahuan
dan atau keyakinan pribadi. Sugiono 2016 137. Yang kedua, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Sugiono 2016 142. Yang terakhir, teknik analisis data regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana dengan 2 atau lebih variabel independen yang digunakan sebagai prediktor dan 1 variabel tergantung yang diprediksi. Ghazali 2016 8. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Berikut adalah persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini, yaitu KMP sama dengan konstanta ditambah beta 1 KWP ditambah beta 2 SKP ditambah beta 3 SPP ditambah beta 4 PE ditambah error. Selanjutnya yaitu variabel. Pada penelitian ini, variabel dependennya yaitu kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Variabel independennya yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh, sosialisasi pajak, penerapan e-billing. Untuk hipotesisnya, hipotesis pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Hipotesis kedua, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Hipotesis ketiga, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Hipotesis keempat, penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Hasil penelitiannya, pada hasil analisis statistik deskriptif tabel 1, hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinear. Pada tabel 2, yaitu hasil uji koefisien determinasi R-square. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa besarnya nilai R adalah 0,614, yang berarti bahwa hubungan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan billing dengan kepatuhan membayar pajak adalah sebesar 61,40%, sedangkan untuk nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,351, yang berarti 35,10%. Variabel dependen kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isni. Hasil penelitian. Tabel 3, hasil uji F. Hasil uji kelayakan model uji F pada tabel 5.10 menunjukkan nilai F hitung sama dengan 4,39 dengan signifikan sama dengan 0,006. Besarnya nilai signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan sistem penerapan e-billing berpengaruh secara serempak terhadap
kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 4. Yang pertama, uji hipotesis, uji T. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Yang kedua, uji hipotesis, uji T. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Yang ketiga, uji hipotesis, uji T. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Yang keempat, uji hipotesis, uji T. Pengaruh penerapan e-billing terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 5. Berdasarkan tabel 5.12, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. KML sama dengan 5,860 ditambah 0,396 KWP ditambah 0,219 SKP dikurangi 0,077 SSP ditambah 0,271 PE. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama, Badung Utara. Kesimpulan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan membayar pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, akan cenderung meningkat. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi yang tinggi akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Maka, kepatuhan membayar pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, akan cenderung meningkat. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin baik atau semakin buruknya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak, nyatanya juga belum dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Seberapapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan, jika wajib pajak tidak diberikan pelatihan perpajakan secara langsung, maka wajib pajak tidak akan memahami sistem pajak dengan baik. Penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pelayanan dalam bentuk sistem administrasi yang diberikan oleh Fiskus telah dimanfaatkan secara baik. Semakin tinggi kualitas penerapan e-billing, akan semakin meningkatkan wajib pajak dalam pembayaran kewajiban perpajakan. Selanjutnya, what's good research? Yang pertama, penelitian jelas. Ya, tujuan penelitian ini jelas. Bisa dilihat pada abstrak jurnal halaman 1, pendahuluan halaman 2. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi terkait pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sosialisasi pajak dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara, serta memberikan gambaran tentang pentingnya pajak bagi masyarakat yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung. 2.
Proses penelitian terperinci detail. Ya, penulis melakukan penelitian dengan detail, terperinci, demi hasil yang maksimal. Ya, peneliti mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian pada metode penelitian halaman 4-5. Ya, penulis memiliki referensi dan sumber data yang dapat dilihat di daftar pustaka halaman 9-11. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Nomor 5, apakah analisa cukup untuk mengambil keputusan? Ya, metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat untuk mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat di halaman 4-5 dan hasil penelitian pada halaman 5-8. Apakah temuan disajikan tanpa ambigu? Ya, temuan penelitian ini disajikan dengan jelas atau tanpa ambigu. Penelitian mengungkapkan dengan jelas kesimpulan pada halaman 9. Nomor 7, apakah kesimpulan terinstruksikan dengan tepat? Ya, penelitian mengungkapkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ada kelemahan yang dapat ditimbulkan, yaitu hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai adjektif R-square sebesar 0,351 yang berarti masih rendah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel bebas lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Nomor 8, apakah penelitian mengungkapkan saran? Ya, penelitian mengungkapkan saran pada penelitiannya. Dapat dilihat pada abstrak halaman 1. Nomor 9, kesimpulan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini sudah terancang sesuai dengan penelitian jurnal yang pada umumnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Hal ini dikarenakan dari semua komponen yang ada dalam What is Good Research dari 1 sampai 8 poin telah terrealisasikan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi dan acuan pada atau pedoman bagi penelitian selanjutnya dengan adanya saran dari penelitian perbaikan pada penelitian selanjutnya agar memenuhi What is Good Research. Nomor 10, untuk resursernya ada di Google Scholar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.